tanda tunjuk jari, saya mungkin nggak bisa lihat. Jadi nanti langsung open mic aja, langsung tanya gitu ya. Jadi ini sharing pengalaman saya waktu saya menulis jurnal-jurnal internasional. Ini saya rangkum dari semua jurnal yang udah saya pernah buat, baik itu jurnal internasional maupun jurnal lokal Indonesia, maupun ada juga jurnal dalam bahasa Belanda. Dan juga pengalaman saya waktu mereview untuk internasional, kurang lebih mungkin saya udah mereview sekitar lebih dari 20 paper internasional, karena saya sebagai peneliti saya punya komitmen. Kalau saya publish satu, saya harus mereview antara 2 dan 3. Teman-teman mungkin yang sudah pernah masukin paper ke jurnal, mesti merasakan kan, aduh susah banget sih dapat reviewer gitu kan. Jurnal-jurnal itu sekarang kebanyakan problem, lebih banyak orang yang masukin makalah daripada orang yang mau mereview. Karena itu nggak dibayar, nggak ada benefitnya buat peneliti kalau teman-teman tuh mereview paper gitu loh. Untuk hal itu makanya saya punya komitmen, dan juga akan sharing pengalaman saya waktu saya mereview makalah-makalah di jurnal nasional. Jadi nggak cuma internasional aja. Nanti saya akan kasih semua contoh-contoh. Nah, sebelum kita mulai, sebetulnya ada ini nggak semua, tapi secara garis besar ada 4 tipe makalah. Ya kan? Nah, yang pertama ini semua saya copy paste ya. Saya copy paste dari websitenya salah satu jurnal yang isinya itu menjelaskan apa sih research article, gitu kan? Apa sih review article? Habis itu ada yang namanya perspektif atau opinion, ada juga technical note. Sebetulnya di luar ini banyak lagi, misalnya ada namanya komentari, ya. Tapi saya nggak masukin, karena pada dasarnya teman-teman S3 itu kebanyakan, sebagian besar, yang teman-teman harus buat adalah research article. Beberapa dari teman-teman boleh tentu saja membuat apa yang disebut review article atau opinion selama PhD. Ya kan? Nah, ini semua teman-teman nanti bisa ngelihat bedanya. Ya, itu kata-katanya silakan dibaca sendiri atau teman-teman mungkin udah pernah baca. Nanti next slide-nya saya akan kasih contoh. Nah, saya akan fokus lebih banyak ke research article ini. Intinya itu yang di sini yang saya garis bawahi, substantial novel. Jadi seringkali yang orang kali atau reviewer tanyain, di mana sih novelty-nya studi kalian? Kalau studi kalian nggak ada novelty-nya, itu akan sangat susah sekali untuk masuk ke jurnal-jurnal yang mempunyai impact factor tinggi. Itu nanti saya akan bicara di next berikutnya. Ya. Nah, riset artikel ini intinya tuh biasanya ada dua tipe. Saya di sini saya sebutkan yang panjang dan yang pendek. Yang short article itu biasanya disebut sebagai letter. Teman-teman mesti pernah baca deh banyak, ada yang long, ada yang short. Ya kan? Nah, next saya ini review article, ini linknya nggak jalan. Saya akan kasih contoh, ya. Ini salah satu, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mas Awang bisa ngelihat nggak? Bisa kok, bisa. Bisa ya. Ini contoh review paper di Journal of Hydrology. Saya kasih contoh banyak, sorry, karena bidang saya kan bidang geoscience, environmental science, hydrology tepatnya. Jadi saya kasih banyak contoh. Ya, di sini isinya paper tuh hanya mereview. Bisa lihat introduction, kenapa kita butuh ini research, gitu-gitu kan. Ini beberapa contoh-contoh kejadian bencana kekeringan, misalnya. Terus kekeringan sebagai natural hazard, ini contoh semua, kalau teman-teman lihat, isinya tuh kebanyakan teks. Ya. Bisa dilihat hampir nggak ada hasil analisis. Ini pun ya, gambar ini itu kebanyakan contoh bagaimana cara kita mendefinisikan kekeringan. Seperti itu. Ini kalau kita lihat ke bawah, nggak ada hasil analisis sama sekali kan. Ini adalah review paper. Karena si author di sini tuh mendiskusikan masalah kekeringan dan bagaimana konsep itu tuh didefinisikan. Makanya judulnya juga A Review of Drought Concept. Saya balik ke PowerPoint. Makanya review paper di sini jelas dibilang, ya, dibaca aja. Summarize the status of knowledge and outline future direction of research, bla 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 bla, ya kan? Nah, ini yang juga sebagai juga biasanya review ini, mereka biasanya kalian teman-teman harus kontak dulu ke editor. Memang nggak semua, tapi beberapa jurnal itu minta kontak dulu ke editor, apakah editor agree atau enggak.
untuk ide-ide review yang akan teman-teman buat. Dan biasanya review paper ini referensinya nggak pernah di bawah 50. Biasanya antara 50 sampai 100 daftar pustaka. Nah, yang sama dengan review artikel, ini ada opinion atau perspektif. Ini sebetulnya mirip ya. Intinya juga untuk opinion itu biasanya diskusi ide-ide baru atau pandangan. Biasanya ini juga ditulis oleh para ahli-ahli atau orang yang udah punya banyak pengalaman di bidangnya. Biasanya di sini juga dibilang invited, ya. Tapi misalnya teman-teman punya ide-ide, itu bisa juga sama seperti review, kontak editor. Saya kasih contoh yang untuk ini, yang opinion. Ini kebetulan di Jurnal Has. Di sini kita bisa melihat juga kan perspektif masalah 2 method. Jadi bagaimana menggunakan 2 method untuk menghitung transpirasi, katakanlah ya. Ini di sini juga kita lihat introduction, semua ini diskusi bagaimana sih metode-metode yang biasa orang itu pakai, ya kan? Dari dua sisi method. Terus kemudian hasil-hasil, ini contoh misalnya table, ya, apakah keuntungan dan kerugian. Biasa kan review opinion itu kan kita bahas 2 metode kan. Jadi harus teman-teman biasanya bisa kasih keunggulan metode A apa, keunggulan metode B apa, metode C apa, seperti itu. Ini namanya opinion. Ini contoh-contoh hasil-hasil yang pernah dipublish, bagaimana metode A menghasilkan transpirasi, bagaimana metode B, metode C, itu semua dirangkum, misalnya ini di suatu gambar seperti ini. Ini berdasarkan apa? Studi pustakanya, contoh-contohnya. Ya. Nah, ini intinya itu opinion itu kita mendiskusikan suatu ide, suatu hal, atau suatu problem. Gitu. Jadi ini tidak ada, teman-teman bisa melihat juga tidak ada in-depth analysis. Kemungkinan perbedaan segala macam ya. Ini semua tidak ada in-depth analysis. Ini semua lebih ke arah kayak review, opinion, pendapat seperti itu. Kira-kira perbedaan-perbedaan ini cukup jelas ya. Memang yang agak susah itu membedakan antara review sama opinion. Kalau saya pribadi sih itu hanya different nama aja ya. Bedanya opinion sama review, tapi intinya sebetulnya kurang lebih mirip-mirip lah, sama. Jadi teman-teman nanti kalau dalam melakukan hal PhD, itu teman-teman diskusi aja sama supervisor gitu kan. Apakah mungkin satu papernya mau dibikin review? Karena kan biasa teman-teman awal PhD itu baca banyak jurnal, mempelajari metodenya, ya kan mungkin teman-teman bisa menemukan berapa kelemahan atau apapun juga, itu sebetulnya bisa jadi paper. Tapi memang kebanyakan sisanya itu adalah research article yang teman-teman buat. Nah ya, jadi next. Ini saya akan memberikan contoh-contoh antara long sama short. Tadi untuk yang research article. Ya. Kalau yang panjang atau yang normal jurnal itu biasanya nggak ada limitasi. Berapa sih panjangnya, berapa halaman, berapa huruf itu nggak ada. Tapi kalau saya lihat rata-rata ya itu sekitar 7.500 kata. Itu yang normal. Tapi yang jelas semua jurnal mereka minta mau panjang mau pendek, yang jelas harus jelas sama padat sama apa nggak bertele-tele seperti itu kan. Ini saya bisa kasih satu contoh ya di sini. Ini artikel di normal jurnal yang 32 halaman. Ya ini kebetulan dari contoh dari jurnal yang sama karena memang bidang saya. Teman-teman bisa melihat ini tuh ini studi area segala macam biasa lah ya, parameter panjang sekali di sini hasil semua ini hasil analisisnya. Kita scroll aja karena kan kita nggak butuh secara detail kan isinya apa, bukan bidang teman-teman juga. Kita lihat sampai sini aja udah gambarnya 14 biji. Belum lagi ditambah appendix. Total ini semua 32 halaman. Saya balikin lagi. Ini contoh artikel yang panjang. Jadi sebetulnya untuk artikel ini nggak ada limit. Gitu. Kemudian yang short artikel, seringkali disebutnya letters. Biasanya mereka minta maksimum 4.000 kata.
Di banyak jurnal, mereka minta maksimum hanya 2.200 kata. Dan biasanya hanya sampai 3 atau 4 gambar. Nggak kayak tadi yang panjang sampai berapa belas gambar gitu kan. Itu belum tabel gitu kan. Nah, jurnal-jurnal contoh, ini sorry lagi mungkin di bidang food, di bidang animal science mungkin berbeda. At least di bidang environmental science, itu misalnya ada ERL, Environmental Research Research. Ada Geoscience Research Letter, GRL. Ya, ini yang cukup terkenal, multidisciplinary journal, PNAS, Science, of course teman-teman tahu, Nature Journal teman-teman semuanya tahu, ya kan? Nah, biasanya untuk jurnal-jurnal yang pendek ini, metode diletakkan di belakang. Saya kasih lihat contoh lagi langsung, ini yang PNAS. Ya. Ini lihat, ini cuma 7 halaman. Kalau khusus PNAS, mereka minta ada significance dari research. Dan biasanya nggak mengikuti normal standar jurnal. Normal standar jurnal itu biasa kan chapter 1 introduction, chapter 2 ada metode, yang chapter 3 result. Kadang-kadang digabung sama diskusi, kadang-kadang nggak. Kalau yang jurnal-jurnal pendek ini biasanya mereka nggak perlu lagi ditulis introduction, langsung latar belakang studi, metodenya di belakang, langsung di sini hasil-hasil. Ini semua di bold. Ini kita bisa lihat. Ini yang normal ini sekitar 2.000 sampai 4.000, cuma 3 gambar. Material, metode semua di belakang. Contoh kedua, ini maksimum 2.200. Ini dari salah satu teman kita, dari Mas Taufik, alumni di grup saya juga. Ini yang publish di Nature Climate Change. Sama introduction-nya semua langsung. Kemudian metodenya di belakang, langsung ini hasil. Bisa lihat kan, ini cuma berapa? Cuma 6 halaman, intinya sendiri cuma 1, 2, 3, 4 halaman. Metode di belakang, terus seringkali bisa dilampirkan di online version kayak di supplementary material. Metode, jadi seperti itu. Biasanya kalau yang untuk Nature Branch Journal, itu referensinya antara 30 sampai 50. Mereka biasa punya spesifikasi khusus untuk reference. Jadi teman-teman kira-kira jelas ya, bisa lihat perbedaannya antara normal sama yang pendek, yang terutama jurnal-jurnal yang di impact factor tinggi. Biasanya yang pendek-pendek ini impact factornya lebih tinggi. Sampai sini oke kan ya? Nah, ini tadi kan sampai sini saya hanya kasih contoh-contoh kan. Nah, sekarang sebetulnya kita mulai, apa yang harus kita lakuin kalau kita mau nulis, mau publish makalah, mau publish jurnal. Tentu saja yang pertama, kita harus menentukan jenis makalah yang akan dituju. Iya kan? Ya, kalian teman-teman pikir, artikel teman-teman long, short, ya kan? Apakah teman-teman pengen nulis review? Semua itu tergantung dari research question teman-teman. Apa yang teman-teman pengen bikin, apa yang teman-teman pengen tulis. Ya kan? Itu jenis makalahnya. Jadi teman-teman mikir dulu, gue mau bikin yang letter, mau bikin yang normal. Biasanya kalau yang normal itu lebih banyak technical analisis daripada yang short. Yang short biasanya itu teknik metodenya semua udah well established gitu kan. Tapi teman-teman menggunakan itu untuk analisis suatu hal yang baru yang orang-orang nggak pernah pikir gitu. Kemudian teman-teman tentukan jurnal yang akan dituju. Setelah teman-teman punya ide, punya research question, kira-kira mau nulis paper seperti ini, terus tujuannya untuk jurnal apa? Iya kan? Nah, kadang-kadang teman-teman juga mikir, gue pengen submit di jurnal impact factor yang berapa? Seperti itu kan? Itu balik semua dari teman-teman sendiri. Teman-teman mikir sendiri, kira-kira makalah yang akan teman-teman tulis itu novelty-nya gimana? Gitu. Biasanya kalau novelty-nya nggak akan tinggi, teman-teman mau submit di jurnal-jurnal yang impact factor tinggi kayak Nature, PNAS, itu pasti di-reject. Gitu. Yang kedua, lihat scope dari jurnal. Misalnya kayak saya, bidang saya itu hidrologi, tapi saya ngotot mau masukin ke PNAS, itu pasti akan di-reject. Karena PNAS untuk environmental science, mereka lebih suka ke studi-studi yang masalah climate. Jadi teman-teman juga harus cek ya dari scope masing-masing jurnal. Kemudian cek dari novelty-nya. Just kalau buat saya sih hanya honest saja deh dari diri kita sendiri. Kira-kira novelty-nya ini cukup tinggi atau enggak gitu.
kalau teman-teman sadar sendiri, oke, novelty-nya sebetulnya nggak cukup tinggi, tapi teman-teman mau ngotot masukin ke misalnya ke Nature gitu ya, ya teman-teman jangan kecewa kalau di reject seperti itu. Terus kedua, kadang-kadang tergantung, ini pengalaman dari kolega juga, tergantung topiknya itu lagi hot atau enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Tadi sebelumnya saya kasih contohkan paper dari teman kita Mas Taufik, ya kan? Kalau teman-teman pernah baca papernya Mas Taufik, itu masalah yang dibahas ya, itu kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi tadi lihat nggak teman-teman jurnal yang dimasukin kemana? Nature Climate Change. Pertanyaannya hubungannya apa? Gitu kan? Kenapa Nature Climate Change itu mau terima? Ini kebetulan Mas Taufik itu supervisornya sama dengan saya. Jadi supervisor saya juga bilang, ya sebetulnya Sony kita tuh beruntung, ya. Beruntungnya itu kenapa? Karena pas kita lagi submit, editornya suka karena waktu itu kebakaran hutan di Indonesia tuh lagi gila-gilanya. Semua orang, semua saintis bicarain masalah itu, gitu loh. Dan kita bawa perspektif yang berbeda, ya, analisis mengenai kebakaran hutan dari sisi hidrologi. Tapi tentu saja karena yang disubmit adalah jurnal Nature Climate Change, jadi mereka tetap harus buat ulasan di diskusi itu ya, apa hubungannya sama climate change. Tentu aja dong, kalau kita tidak membahas masalah climate change, itu nggak akan diterima, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus melihat triki-triki juga sih untuk publikasi kayak di jurnal-jurnal yang impact faktor tinggi, gitu loh. Dan bukan kebetulan, memang novelty-nya si paper Mas Taufik ini sangat tinggi, gitu. Nah, nyela dikit kok. Ini ada pertanyaan dari Mbak Gilang. Menurut saya juga bisa bisa merasakan juga ketika bagaimana untuk mengukur suatu novelty itu bisa dikatakan tinggi itu contohnya ya. Maksudnya itu juga jadi kendala dari saya pribadi dan mungkin beberapa teman lain gitu. Tapi bagus ini pertanyaan dari Mbak Gilang. Mengukur novelty-nya? Novelty dibilang tinggi itu gimana ya contohnya ya? Yes. Kalau buat saya pribadi ya, satu, saya harus banyak baca jurnal ya. Jadi saya harus tahu dulu kira-kira banyak publish masalah, misalnya saya kan kekeringan gitu ya. Rata-rata tuh yang orang bahas tuh apa sih gitu kan. Mereka bahas tentang ini itu gitu kan. Nah, sementara kalau saya mau bilang novelty saya tinggi atau enggak, saya harus mempublikasi sesuatu yang berbeda. Oke. Saya kasih contoh ekstrim ya. Misalnya peneliti A pakai metode namanya XYZ untuk analisis ini gitu ya. Kemudian yang saya lakuin, saya kembangkan metode XYZ ini untuk saya aplikasikan di bidang saya. Biasanya itu novelty-nya nggak terlalu tinggi, karena sebetulnya orang udah pakai kan itu metode XYZ, walaupun ada yang berbeda, gitu ya. Tapi misalnya teman-teman, ini saya kasih contoh paling ekstrim, paling gampang ya, melakukan satu hal yang benar-benar totally berbeda, gitu. Kayak misalnya saya kasih contoh Mas Taufik, orang itu nggak ada yang melakukan analisis dari soil hidrologinya untuk masalah kebakaran hutan dengan menggunakan sekitar 10 model atau seperti itu ya. Dan dia menghubungkan antara kebakaran hutan sama groundwater level, sama pit, sama soil, semua. Itu dia modeling. Untuk pas saat itu belum ada gitu loh orang yang melakukan hal yang seperti itu. Karena orang kebakaran hutan itu biasa kan faktornya itu di luar sisi manusia ya. Itu masalah climate, suhunya panas gini ya kan, sehingga peatland-nya itu menjadi kering seperti itu kan. Tapi mereka nggak pernah modeling sampai di bawah lapisan tanah itu apa yang terjadi sih, ya kan. Jadi kadang-kadang itu teman-teman yang bisa mengerti hanya teman-teman yang teman-teman sudah mendalamin topik itu. Kedua, supervisor tentu aja lebih pengalaman kan. Tentu aja saya juga kalau saya punya ide, saya pengen submit di jurnal A, saya ngomong ke supervisor, bagaimana menurut kamu? Saya mau submit di jurnal A. Biasanya supervisor, kalau ini supervisor saya, dia tanya, oke, menurut kamu kenapa paper kamu layak untuk publish di jurnal A? Gitu kan? Saya jelasin gitu loh. Ya karena ini sebetulnya studi kita tuh begini gitu loh. Biasa kalau supervisor convince gitu ya, mereka, oh ya udah kita coba aja. Gitu. Jadi yang bisa menentukan novelty itu sebenarnya hanya kita. Nggak bisa orang lain, kita dan supervisor ya, yang benar-benar mendalami bidang itu. Oh iya. Ya dalam arti kata lain ini ya kok ya, maksudnya untuk determining novelty dari apa yang sedang kita kerjakan itu tidak hanya cukup
kita decide sendiri gitu. Tapi alangkah lebih baik ketika ada masukan-masukan lain dari supervising team dan segala macam yang istilahnya ikut mendetermine. Ya, kalau menurut saya begitu. Karena jujur, jam terbang mereka jauh lebih tinggi dari kita kan. Ya. Kita anak PhD, kita baru mendalami topik ini sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimum 4 tahun gitu kan. Tapi supervisor itu kan sudah puluhan tahun, terutama yang udah lebih senior ya. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Iya, silakan Mbak. Enggak, ini sebenarnya mau sharing juga sih yang sebenarnya yang tadi soal novelty. Jadi ini kasus sebetulnya baru banget kejadian di paperku kan ceritanya. Nah, kita kan ngembangin metode kan untuk mengakses greenhouse gas emission di livestock khususnya di sapi perah. Kita kan emang ada umum tuh, ada metode yang umum, metode alokasi. Ini greenhouse gas emission ini mau dialokasiin ke susunya atau ke daging sapinya gitu. Nah, itu kan dinilai berdasarkan nilai ekonominya. Biasanya kan kayak gitu. Itu udah approach yang umum banget. Nah, di kasus kita kan di peternakan rakyat di kita kan kadang-kadang recording itu kan nggak bagus ya. Akhirnya kan nggak tahu ternak yang dijualnya itu berapa sih dalam 1 tahun gitu kan. Nah, akhirnya kan kita pakai approach yang lain nih gitu yang menurut kita itu, dan untuk menentukan approach itu tuh itu diskusinya kan panjang lebar kan sampai si paper ini hampir 1,5 tahun dikerjain kan. Nah, karena kita memang di bagian metode kan, ngembangin metode. Nah, pas submit itu satu reviewer itu dia nolak approach kita, katanya nggak make sense gitu, kata dia kayak gitu. Nah, kenapa nggak pakai yang umum aja gitu. Nah, tapi reviewer yang kedua itu sangat welcome dengan pengembangan approach dan dia agree dengan itu. Nah, akhirnya kena rebuttal major revision kan karena kita memang ngembangin metode dan satu reviewer nggak setuju, satu reviewernya sangat welcome tapi minta analisa statistik yang lebih dalam lagi gitu kan. Nah, akhirnya kita diskusi banyak kan sama tim gitu. Ini gimana nih gitu kan, dan ya kalau dari kita pribadi, kalau kita semua ini kayak ya nggak masalah kan harusnya ngembangin metode yang baru dan satu reviewer kan setuju gitu kan. Nah, cuma reviewer yang satu itu sangat negatif gitu loh dengan paper kita gitu yang akhirnya mah tidak make sense gitu kan. Pakai aja yang umum gitu. Nah, kayak gitu. Nah, gini, itu hal yang umum. Aku rasa nggak cuma kamu aja, mesti teman-teman yang udah pernah coba submit 1-2 jurnal gitu ya, apalagi udah tahun ketiga, keempat, itu mesti ngalamin hal yang sama, gitu. Jujur terus terang, kadang-kadang selama kita PhD, ya, kita bisa dikatakanlah mungkin kita beruntung dapat minor revision paling cuma di 1 atau 2 paper maksimum. Kebanyakan rata-rata teman-teman PhD ini saya rasa ya, mesti bakal ngalami hal kejadian serupa. Reviewer 1 setuju, reviewer 2 nggak setuju. Kalau masalah yang seperti ini, sebetulnya ya keputusan itu adalah di tangan editor, bukan reviewer. Gitu ya. Jadi kalau satu setuju, satu nggak setuju, jangan pernah putus asa paper itu bakal di-reject. Saya punya prinsip seperti ini, saya banyak ngobrol sama editor, ya, termasuk kolega-kolega yang jadi editor, gitu ya. Mereka tuh pada bilang loh ke saya, Sony, kita kalau sudah mengirim makalah ini editor yang baik loh ya, kadang-kadang editor kan ada yang suka ngasal, tapi saya katakanlah ini editor yang bagus gitu lah ya. Mereka bilang, kita mesti harus baca dulu ini paper, ya. Biasanya kalau kita kirim ke reviewer, ya, artinya apa? Secara garis besar kita setuju sama studi ini, gitu. Karena kalau saya sebagai editor, sorry banget tadi ada telepon, jadi gimana kok kasus gue kok? Enggak, gini. Kasus lu gini, itu dialamin banyak orang deh. Kita dulu kok, jadinya akhirnya kita tetap pakai metode kita dan kita berargumen banyak nih soalnya soal ini. Akhirnya kita argumen aja sama si reviewer dan baru mau disubmit minggu ini ceritanya. Tapi nggak tahu sih hasilnya gimana. Tapi menurut lu sendiri nih kok itu gimana gitu dengan menghadapi yang kayak gitulah. Sorry tadi ada telepon masuk tiba-tiba. Nggak apa-apa, itu hal yang umum kok. Itu hal yang umum. Boleh deh tanya ke teman-teman yang lain yang sudah pernah publish atau submit jurnal, itu mesti hal yang umum. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan mungkin ya kasus reviewer 2 atau reviewer 3 mesti ada aja yang reject, yang nggak suka gitu. Tapi mesti ada yang suka. Makanya tadi saya bilang nggak apa-apa ya, asal satu rebuttal yang kita tulis, kita benar-benar harus bisa menjawab semua ya keraguan dari reviewer yang mereject. Gitu ya, kita harus meyakinkan si reviewer ini, gitu loh. Okay. Dan keputusan akhir itu bukan di tangan reviewer, tapi di tangan editor. Gitu.
saya pernah punya pengalaman juga ya. Satu reviewer major revision, satu reviewer reject gitu. Tapi dua reviewer ini kelihatannya mereka agak negatif sama paper yang kita submit gitu ya. Tapi editor merasa alasan si reviewer ini nggak gitu masuk akal gitu ya. Jadi dia tetap nggak ngasih reject, dia tetap kasih gue harus revisi, gue harus coba jawab gitu. Tapi pada saat itu gue tidak bisa meyakinkan reviewer, akhirnya paper gue di tahap kedua di reject. Nggak apa-apa, itu salah gue gitu loh. Waktu rebuttal-nya gue lebih ke arah kayak konfrontasi secara apa sih secara langsung gitu. Gue nggak berusaha meyakinkan reviewer. Selama kita bikin rebuttal, kita meyakinkan reviewer, kita jangan pernah takut ditolak ya sudah, tapi bukan berarti satu accept, satu reject, kasarannya seperti itu, bukan berarti paper kita bakal di reject. Semua tergantung editor. Yang penting rebuttal yang kita harus buat itu harus bisa meyakinkan reviewer kedua atau meyakinkan paling nggak editor. Ya, kadang-kadang kan reviewer yang menolak itu keras kepala. Gitu. Ya, sip. Jangan pernah takut. Sip. Lanjut dulu kok. Ini saya kasih contoh lain ya. Ini jurnal khusus kayak regional study, sama ini yang di bidang saya ada namanya di Bulletin American Meteorological Society. Mungkin di bidang teman-teman ada yang serupa, cuman jurnal namanya lain. Ini contoh ya. Ini kebanyakan teman-teman yang dari Indonesia di bidang saya atau dari negara-negara tertentu ya. Ketika kita punya studi misalnya masalah Indonesia gitu ya. Itu teman-teman banyak juga kolega yang masukkan ke regional study. Ini di sini kita bisa lihat editor in chief-nya aja dari masing-masing kontinen. Yang handle Asia Pasifik, yang handle Afrika, Europe, Amerika, seperti itu. Ini contoh teman kolega saya dari Thailand, sekarang sudah accept 2 paper di jurnal regional study. Jadi dia menggunakan sistem sebetulnya yang sudah well established, let's say, di Eropa, dia pakai di Thailand, gitu loh. Secara novelty kan metodenya semua sama, ya kan? Cuma bedanya apa? Aplikasinya kan. Nah, tapi yang penting di sini waktu teman-teman masukkan ke jurnal ini, mereka juga dituntut ditanya novelty-nya, gitu loh. Jadi walaupun metodenya semua udah pernah dipakai ya segala macam, tapi teman-teman harus bisa bilang ini aplikasinya di Thailand itu contoh studi kasusnya di Thailand itu berbeda karena seperti ini gitu loh. Jadi harus ada penjelasan juga kenapa metode ini kalau dipakai di Thailand itu ada yang berbeda gitu loh. Ini ada jurnal yang namanya regional study. Biasanya ini lebih apa ya? Tuntutan novelty-nya nggak setinggi jurnal-jurnal normal. Khusus untuk regional study, selama metode yang sama belum pernah dipakai di lokasi yang sama. Gitu. Contoh lain, ini jurnal di Bulletin American Meteorological Society, ini inverse faktornya sekitar 8 atau 9. Ini sangat tinggi, gitu ya. Karena ini dijadikan patokan seringkali buat para meteorologis. Teman-teman kalau lihat ini contoh paper saya buat, ini tuh to be honest tidak ada novelty-nya yang sangat tinggi, gitu. Karena apa? Ide saya waktu itu saya bikin dan juga ide kenapa saya pengen masukin ke BAMS. Karena dalam proyek saya develop namanya drought early warning system dan saya ingin memperkenalkan sistem yang kita buat dan sistem kita itu kasarannya jauh lebih advance daripada sistem yang sudah ada. Nah disitulah novelty-nya, gitu loh. Padahal semuanya sama, metode segala macam sama. Jadi kalau ini lihat artikel ini, teman-teman lihat, itu tidak ada juga in-depth analysis. Tapi lebih memperkenalkan sistem. Tuh, ini sistemnya gimana sih? Seperti itu, ya. Ini ada project lain, saya cantumkan di sini, di kotak. Ini sebetulnya karena reviewernya itu punya conflict of interest, ya, nanti saya cerita. Reviewernya itu punya ini project, namanya The Edge Project, kurang lebih sama. Ini nanti saya cerita, tapi bukan saat ini. Tuh, kemudian platformnya itu seperti apa sih? Ya, terus model yang dipakai. Bisa dilihat ini semua paper ini, habis itu contoh-contoh. Saya cuma kasih contoh, hasil atau produk dari early warning system kita.
map of course gitu ya. Kita kasih contoh peta-peta kejadian kekeringan di Eropa. Ini kalau kita lihat semua contoh-contoh, teman-teman bisa lihat ini contoh forecast. Kalau kita ambil satu titik seperti itu, ini kemudian metode yang kita pakai di sistem kita. Saya deskripsikan di sini semua, termasuk produk-produknya. Ya, ini nggak ada namanya in-depth analysis. Kalau teman-teman mau lihat, in-depth analisisnya cuma saya kasih contoh satu table seperti ini. Ini untuk mendiskusikan masalah apa forecast skill, tapi nggak detail. Silakan teman-teman bisa lihat. Karena kenapa? Jurnal namanya BAMS ini, dia kan punya skop banyak, ya kan? Salah satu skopnya itu ada dibilang, ya, jika kita mendevelop suatu sistem baru gitu ya, itu boleh ditulis, diperkenalkan, gitu loh. Makanya kenapa waktu itu saya punya tujuan aim untuk publish di BAMS. Sebetulnya karena impact faktornya tinggi juga gitu loh. Cuman kenapa enggak? Jadi saya bilang ke supervisor, saya punya ide masuk di BAMS karena gini, ini lihat skupnya seperti ini. Dan supervisor setuju. Gitu. Ini saya kasih contoh-contoh lain ya. Ini jurnal yang benar-benar bukan riset artikel, tapi lebih ke arah memperkenalkan sistem. Ini khusus di bidang saya ada. Gitu. Kalau di bidang teman-teman, saya nggak tahu. Oh, sorry. Gitu ya. Jadi balik lagi pertanyaan saya ke jurnal mana ya kan yang teman-teman pengen tuju itu hanya teman-teman yang tahu. Saya nggak bisa kasih suggestion ke keluar yang bukan bidang saya gitu. Teman-teman tahu jurnal apa, novelty-nya, impact factor, kira-kira gimana? Itu hanya teman-teman dan supervisor atau orang-orang yang punya experience di bidang tersebut gitu. Jadi kira-kira jelas ya untuk sampai saat ini menentukan jenis tipe-tipe makalah, jurnal yang dituju, kita harus lihat skupnya juga, ya kan? Gitu. Kemudian next, waktu kita menulis makalah, apa yang harus kita lakuin? Kalau saya di sini saya bilang bikin outline, disertai gambar dan tabel hasil analisis. Ini yang saya lakukan. Jadi ke bawah, mulai dari sini ke bawah, itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman berbeda. Nggak harus mengikuti sama persis seperti saya ya. Ini saya kasih contoh outline. Ini waktu saya sebelum nulis, saya bikin outline, saya kasih judul kira-kira awal dulu. Ya paling gampang kan habis itu nulis affiliation, nama segala macam ya. Abstrak masih kosong. Saya kasih outline, introduction semua. Kemudian data metode saya bagi beberapa, ya kan, subsection. Kemudian saya udah kasih hasil, gitu. Nah, hasil ini tentu aja kan teman-teman mesti analisis dulu kan. Saya udah kasih semua gambar-gambarnya. Tapi belum ada kata-kata. Teman-teman boleh lihat. Ini outline yang saya buat pertama kali sebelum saya nulis. Kalau saya seperti ini. Gitu. Ini hasil-hasil semua gambar, table, hasil analisis saya udah saya masukin di outline. Tuh semua saya cepetin aja, semua belum ada kesimpulan, belum ada apa-apa. Gitu. Tapi hasil semua udah kira-kira, tentu aja bisa berubah ya selama penulisan. Tapi paling nggak secara kasar outline saya udah buat, saya udah masukin. Itu. Kemudian next, kalau saya akan mulai menulis dari bagian yang mudah. Gitu. Kalau saran saya jangan nulis dari bagian paling susah. Kalau buat saya yang paling mudah itu metode. Karena kita kan sudah melakukan analisis, kita udah tahu metode apa yang kita pakai, ya kan? Dan metode itu kasarannya orang lain juga mungkin udah pakai, ya kan? Itu lebih gampang buat nulis, gitu. Jadi saya biasanya daripada saya nulis introduction, saya lebih suka nulis metode dulu. Atau kemudian saya nulis hasil. Karena kan kita udah punya gambar, kita udah punya tabel kan. Jadi kita bisa menulis hasil, kita tinggal mendeskripsikan hasil-hasil analisis kita, gitu. Kemudian setelah itu terserah mau mulai dari pembahasan, kemudian terakhir kesimpulan. Kalau buat saya, pendahuluan itu justru saya tuh sering kali, saya jujur ya, agak akhir-akhir, to be honest. Karena buat saya, jujur, pendahuluan tuh lebih susah daripada nulis metode sama hasil. Kalau buat saya. Kalau abstrak jelas paling akhir. Kalau teman-teman mau nulis pertama, tulis aja dulu, nanti setelah papernya semua draftnya jadi, abstraknya direvisi lagi, gitu kan. Jadi semua orang mungkin berbeda, gitu.
Biasa kebanyakan orang tuh suka dari bab 1, bab 2 urut. Kalau buat saya, pendahuluan itu justru yang paling susah. Gitu. Nah, kemudian saran bisa didiskusikan dengan supervisor mengenai structure dari paragraf-paragraf pendahuluan. Karena buat saya pendahuluan itu paling susah. Ya. Dan caranya gimana? Bisa bikin poin-poin yang akan ditulis di paragraf. Ini saya kasih contoh lagi. Outline paragraf. Ini saya sebelum, ini kan paragraf ini udah saya tulis. Sebelum saya tulis tuh biasa saya kasih poin. Ya, ini semuanya pendahuluan. Jadi kira-kira paragraf pertama saya akan bicara mengenai drought damages and losses. Kemudian saya akan bicara mengenai drought rewarning system di paragraf 1. Terus kira-kira paragraf 2 saya akan berbicara mengenai skill dari forecast, gitu kan. Paragraf ketiga saya akan berbicara mengenai skill dari hidrologi sama meteorologi. Kenapa? Karena kalau lihat judulnya kan, judulnya itu jelas. Jadi saya tuh membahas di paper ini, kalau hydrological drought forecast itu lebih baik daripada meteorologi, ya kan? Jadi tentu aja di pendahuluan itu saya harus bahas mengenai skill dari dua ini. Dari studi-studi yang orang-orang udah pernah lakuin, gitu. Ya biasa paragraf terakhir itu kan research question, outline, gitu-gitu kan ya. Biasa tuh saya buat dulu ini poin-poin untuk pendahuluan. Jadi flow-nya itu udah saya buat dulu supaya flow-nya antar paragraf itu tergabung. Jangan sampai flow paragraf 1, paragraf 2 semua loncat. Terlalu loncat gitu ya. Kalau saya metodenya seperti itu. Setelah saya bikin poin-poin, baru saya tulis paragrafnya. Jadi ini cara saya untuk nulis pendahuluan. Bisa diikutin, teman-teman bisa punya cara yang berbeda, silakan. Ya. Next betulnya, oh ya, setiap jurnal itu mempunyai persyaratan yang berbeda. Teman-teman pernah nggak perhatiin di bab 3 atau bab 4, ada yang jurnal yang minta hasil sama diskusi digabung. Ada yang minta hasil sama diskusi dipisah. Gitu. Itu cek juga. Di persyaratan jurnal itu mereka minta digabung atau dipisah. Ya. Ini bisa contoh, saya kasih yang contoh yang digabung. Ini contoh bab 3, hasil sama pembahasan semua digabung. Jadi si paper ini nggak ngomongin hasil aja, ini sampai angka-angka semua keluar, gitu ya. Tapi habis itu mereka juga, ini hasil semua, bisa lihat di sini. Kemudian mereka juga ada diskusi di sini. Biasanya itu kalau diskusi, ya, itu teman-teman harus mencantumkan reference. Diskusi itu biasa kita mengkonfrontasi hasil kita dengan studi yang pernah dilakuin. Atau teman-teman di discussion juga bisa membahas misalnya kelemahan dibandingin studi lain. Makanya kebanyakan di section discussion ini biasanya itu banyak referensinya. Kalau hasil biasanya hampir nggak ada, karena itu kan hasil kita kan. Gitu. Nanti saya bisa kasih contoh lain hasil sama diskusi. Biasanya discussion segala macam ya kan, ini semua. Nah, kita nanti bisa lihat dong. Suggested by bla 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 gitu ya. Ini semua adalah hasil diskusi. Ini paper. Ini contoh paper yang misalnya dipisah. Ini masih metode bab 3, bab 4-nya hasil. Jadi ini semua hasil. Kemudian saya punya saran teman-teman, waktu teman-teman menulis hasil dalam menulis jurnal, ya, sebisa mungkin yang teman-teman tulis di situ adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Contoh ya, ini juga kritik buat saya dari supervisor. Saya seringkali saya menulis, misalnya nih ya, A lebih tinggi daripada B, kasarannya begitu. Supervisor tanya, lebih tinggi berapa? Karena saya nggak mencantumkan angka, gitu loh. Itu yang sering kali saya lakukan waktu saya membahas suatu gambar, gitu. Jadi saya cuma bilang ini lebih tinggi, ini naiknya signifikan, gitu-gitu ya. Nah, berapa angkanya? Kalau kamu bilang signifikan di confidence interval berapa, gitu. Kalau A lebih tinggi dari B, lebih tinggi berapa persen? Itu yang sering kali supervisor kasih kritik ke saya. Jadi kamu harus mencantumkan angka di hasil. Ini yang sering kali missing dari banyak
penulis Indonesia, nanti saya kasih contoh. Gitu. Ini kebanyakan semua kalau kita lihat result ini, kebanyakan mereka juga harus mencantumkan angka-angka. P-nya berapa, segala macam. Nih teman-teman bisa ngelihat nih angkanya sekian-sekian. Ini semua. Dan kita bisa lihat hampir tidak ada references di hasil. Ada yang mencantumkan tapi biasanya nggak banyak. Tapi kalau kita ngelihat di discussion, ini kan dia discussion berbeda. Kita bisa ngelihat di sini, ini mereka pembuka, ya, discussion semua, discussion, terus mulai cantumin reference di sini masuk, reference beberapa, ini juga diskusi masalah hasil. Nah, teman-teman bisa baca sendirilah di bidang teman-teman, bedanya result sama discussion. Kenapa saya pengen bawa ini topik result sama discussion, karena ini kelemahan seluruh penulis Indonesia yang saya temuin. Mereka biasanya jujur tidak bisa membedakan apa bedanya hasil sama pembahasan. Nanti saya kasih contoh, gitu. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian habis itu cek, biasa setiap jurnal itu beda-beda. Untuk abstrak, peraturannya beda-beda, gitu. Ini saya kasih contoh, biasa jurnal yang impact factor tinggi, itu biasanya persyaratan abstraknya itu jauh lebih kecil. Ini contoh yang kalau nggak salah ini di Nature, 150 kata. Sebetulnya dari abstrak itu, ini semua teman-teman yang pernah mengikuti diklat peneliti LIPI atau seperti apapun, itu jelas. Abstrak itu biasa isinya 3. Why, how, and what. Why itu biasa latar belakang. Kenapa sih kita perlu melakukan studi ini? How itu biasanya metode. Dengan metode apa? Gitu. Kemudian what itu biasa hasil sama kesimpulan. Intinya 3 ini harus ada di abstrak. Ya. Ini karena cuma 150 kata, kita bisa lihat nih contoh, ini why, ini cuma kira-kira 1-2 kalimat. Teman-teman bisa baca sendiri ya kan. Anthroponic warming, bla 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 bla, however, bla 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 bla. Ya. Nah, kemudian kalimat ketiga ini sudah langsung metode. Dia pakai metode apa? Sisanya ini bisa dilihat semuanya adalah hasil dan kesimpulan. 150 kata, pendek. Jadi teman-teman kalau menulis yang 150 kata, itu tentu aja kita nggak bisa nulis semua hasil kita, kepanjangan, ya kan? Jadi yang harus ditulis adalah inti poin apa yang teman-teman pengen kasih. Nggak bisa semua, tapi yang paling penting dari hasil studi teman-teman kalian. Cantumkan di situ. Gitu. Nggak akan bisa semua, pasti. Gitu ya. Ini contoh yang normal, biasa sekitar 350, ada yang bisa sampai 500. Sorry, agak blur. Intinya mau pendek, mau panjang, abstrak itu intinya harus ada 3. Tadi saya bilang, why, how, and what. Ini kita bisa lihat yang panjang, why-nya bisa lebih panjang, terdiri dari beberapa kalimat, metodenya pun lebih panjang, kemudian ini hasilnya. Result show, bla bla bla. Ini standar lah ya, teman-teman juga mesti nulis seperti ini. Ini jangan pernah sampai missing 3 inti dari ini dari abstrak kalian. Nanti di belakang saya bisa kasih contoh penulis makalah di Jurnal Indonesia yang tidak ada how, yang what-nya cuma 1 kalimat, yang why-nya 10 kalimat. Well, contoh nanti. Jadi sampai sini kira-kira do cukup jelas ya. Next do. Menulis apa yang ada di pikiran, jangan takut salah. Jangan berharap langsung perfect. I'm sorry untuk teman-teman yang mungkin agak sedikit perfeksionis ya. Biasanya orang-orang yang perfeksionis itu makan waktu lebih lama waktu nulis karena pengennya dari awal udah langsung perfect. Kalau buat saya pribadi, saya kasih tip, tulis aja apa yang ada di otak kita, ya. Jangan pikir salah grammar dulu, ya. Karena ini kan masih first draft nih, ya. Tulis aja, tulis, gitu. Nanti setelah draft itu jadi, baru teman-teman ulang lagi, gitu. Dicek lagi apa yang teman-teman tulis. Kalau teman-teman selalu mau nulis tapi takut salah, nanti nggak jadi-jadi. Nggak berani melangkah, kasarannya begitu ya. Jadi tulis saja dulu apa yang ada di otak. Setelah draft selesai, saran saya tinggalin selama beberapa hari. Karena apa? Biasa kadang-kadang otak kita tuh udah jenuh. Otak kita tuh sudah jenuh sama apa yang kita tulis. Karena otak kita udah jenuh, seringkali kita tuh missing banyak hal di dalam paragraf yang kita tulis. Gitu. Habis itu baca ulang. Bisa untuk awal-awal teman-teman punya namanya thesis buddy. Ya, untuk saling mengecek lah. Kita saling bantu gitu ya. Saran saya kalau bisa dari negara yang berbeda. Karena kalau dari negara yang sama, biasanya kita nggak pernah menotis apa yang salah.
Kelemahan orang Indonesia seperti saya itu kita kelemahan di penggunaan kata the. Plural, singular. Gitu. Last, bisa cek tulisan dengan software, misalnya Grammarly. Gitu ya. Tapi jangan pernah percaya 100%. Saya juga pakai Grammarly, dan saya nggak percaya 100% karena suggestion-nya kadang-kadang nggak benar. Karena mereka kan robot ya, otomatis. Seringkali mereka ngeceknya nggak berdasarkan konteks. Seperti itu kan. Boleh dipakai, tapi jangan percaya 100%. Kemudian baca ulang, ya setelah semuanya jadi nih, sebelum dikirim ke supervisor, baca ulang, dan tingkatkan cara penulisan. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh, ini 3 kalimat, ya, dari salah satu paragraf pendahuluan. Ini yang ditulis sama anak master di grup saya yang saya supervisi. Kalau kita ngeliat salah nggak? Enggak. Baca deh. Dari grammar semua segala macam is okay. Dari penggunaan kata oke kan? Tapi biasanya ya, kalau teman-teman pengen publish terutama di jurnal-jurnal yang impact faktornya tinggi, kayak apa tadi Mas Taufik nulis di Nature Climate Change, biasanya mereka itu kan cuma 2.200 kata. Jadi kita harus menulis sependek mungkin, sejelas mungkin, se-advance mungkin. Ini berikutnya saya kasih suggestion. Dari 3 kalimat ini dirubah jadi cuma 2 kalimat, lebih jelas, penggunaan katanya menurut saya lebih advance dikit lah. Gitu. Intinya kan sama. Dari kalimat di atas sama di bawah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mengecek kedua, itu biasanya kalau saya biasanya improve kalimat-kalimat yang saya pakai. Kalau kita kan tadi saya bilang tulis dulu apa ada yang di otak. Biasa saya sangat simpel, saya nulis misalnya drought early warning system is very important to reduce the impact. Bener kan? Kita tulis saya apa adanya. Tapi pas saya revisi ulang, ini kalimat saya baca ulang, saya bisa ganti misalnya drought early warning system is of utmost importance to reduce drought hazard. Penggunaan katanya berbeda, intinya sama kan? Tapi mana yang lebih advance? Is very important atau is of utmost importance? Gitu loh. Well, ya saya bilang, kita kadang-kadang penulisan scientific journal itu agak tricky ya. Kita harus menggunakan kata-kata yang sedikit lebih advance gitu kan dalam menulis kalimat. Ya ini memang kejadian gitu loh. Jadi nggak apa-apa, saya tulis dulu pertama bilang is very important. Yang ada di otak saya kan ya itu gitu loh. Tapi pas saya baca ulang, saya improve. Saya rubah gitu loh. Termasuk ini contoh pertama dan kedua. Ini yang kedua, ini yang saya tulis, dan ini kalimat yang publish di Nature Communication. Jadi ini karena studinya sama, saya tanya ke anak master saya, kamu mau jadi penulis pertama atau kamu nggak mau? Anak master saya bilang saya nggak suka nulis paper, makanya saya nggak mau S3. Akhirnya saya yang nulis kan, jadi ke paper kan. Gitu loh. Nah saya juga ngapain saya nulis lagi dari awal, saya ambil aja dari MSc tesisnya, tapi tentu saja harus saya improve gitu kan. Karena untuk saya memang targetnya Nature Communication gitu. Ini contoh. Banyak sih sebetulnya contoh-contoh lain yang bisa lah teman-teman kira-kira ngerti. Nah triksnya apa? Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mengimprove? Intinya tuh cuma banyak baca jurnal gitu. Kalau saya pribadi, saya kadang-kadang pas baca jurnal lagi ya, saya menemukan satu kalimat yang dipakai oleh itu author, itu yang bisa saya pakai di makalah saya gitu loh. Memang tricky gitu. Kayak awal saya juga nggak akan kepikiran misalnya nulis is of utmost important gitu. Tapi itu saya temukan misalnya dari saya baca jurnal lain. Oh iya, ini kata ini bisa saya pakai untuk menggantikan kata is very important di jurnal saya. Ini triks gitu loh. Jangan pernah takut ngambil kata-kata advance dari jurnal-jurnal lain, tapi catatan tidak boleh satu kalimat dicontek persis. Itu plagiat. Ya. Tapi beberapa kosakata, beberapa suku kata gitu ya, itu boleh diambil. Gitu. Jangan pernah ragu, kalau saya terus terang saya juga ngambil. Gitu. Tapi jangan plagiat, artinya satu kalimat dicontek persis. Gitu. Oh, ini ada apa? Pertanyaan yang dari Mbak Gilang ini kok terkait masalah perbedaan dalam penulisan hasil dan diskusi. Kalau Mbak Gilang nanyanya di riset kualitatif ya. Apakah Sony ada
ada pengalaman sendiri dalam menulis riset kualitatif atau setidaknya core-nya, essence apa yang harus kita tulis pada bagian results and discussions? Gini, kalau result itu jelas, itu kita kan harus mendeskripsikan hasil-hasil kita, ya. Nanti di belakang pas saya di section yang don'ts, saya kasih contoh, ya, penulisan orang-orang Indonesia di bagian result sama discussion. Itu kebanyakan, ini biasanya, I'm sorry to say, this is student-student Indonesia yang anak-anak master, ya. Nanti saya kasih contoh. Itu biasa mereka cuman misalnya gambar 5 menunjukkan ini, kasih gambar 5, habis itu tidak pernah lagi dibahas apa yang terjadi pada gambar itu. Kalau result, kita benar-benar harus mendetailkan secara jelas apa yang terjadi. Ya kayak teman-teman mungkin yang pernah ambil ujian IELTS gitu lah ya. Kita kan suka pernah kasih gambar, kita harus mendeskripsikan gitu kan. Nggak bisa cuma bilang gambar 5 menunjukkan ini gitu. Nah kemudian di result kita juga bisa menulis misalnya metode A ternyata lebih bagus daripada metode B, gini gitu kan. Tadi saya bilang kalau bisa jangan kualitatif, kuantitatif. Tadi saya bilang kasih angka, misalnya dengan error lebih rendah gitu ya, dengan standar deviasi bla 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 atau apapun. Itu kita harus tulis secara detail di result. Nah, nanti di discussion misalnya ya, kita bisa bahas kenapa metode A ini jauh lebih bagus daripada metode B. Gitu. Terus biasanya nanti kita bisa counter studi dari penulis lain gitu ya, juga mengatakan metode B itu emang lebih bagus gitu. Kenapa lebih bagus? Karena ini gitu loh. Itu discussion. Gitu. Jadi bedanya kalau result itu kita hanya menjabarkan, mendeskripsikan semua result ya. Result pun boleh dibahas, tapi biasanya pembahasan secara detail apalagi di counter sama literature itu semuanya di discussion. Seperti itu. Ya. Oke kok, makasih kok. Gitu Mbak Gilang ya. Jadi maksudnya tadi saya kepikiran satu hal, usahakan kuantitatif, jangan kualitatif. Itu maksudnya lebih kepada bagaimana menggunakan kalimat yang sifatnya itu lebih objektif. Ketika kita bicara lebih tinggi, kita sertakan buktinya. Ya. Kenapa sesuatu bisa lebih tinggi dari yang lain? Jangan angkanya apa? Ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Siap kok. Terima kasih. Lanjut kok. Yang biasanya yang terakhir ya, terakhir itu kan daftar pustaka nih. Ya. Saya katakan di sini tambahkan daftar pustaka penting pada makalah. Kalau saya kasih saran, ini cuma saran, sebisa mungkin tidak bias ke salah satu grup atau negara. Terus terang banyak ini terjadi gitu ya, memang terjadi kadang-kadang teman-teman mungkin tahu lah, grup Amerika tuh sangat seneng banget mereka daftar pustakanya semua dari paper grupnya Amerika, penulis Amerika. Penulis Eropa tuh biasanya banyak banget daftar pustakanya semua penulis Eropa gitu kan. Mereka terus terang mereka agak bias gitu lah. Cuman biasnya itu kadang-kadang keterlaluan. I'm sorry to say ini salah satu paper juga yang saya review ya. Ini saya bilang penulis dari Cina, salah satu contoh satu. Ini suggestion yang saya kasih ke editor, makanya saya bilang unimportant comment gitu loh. Buat saya biasnya itu di makalah ini sangat kelihatan ya, karena sebetulnya studi yang dia lakukan itu banyak dilakukan juga oleh negara Eropa dan Amerika. Tetapi mereka mencantumkan paling 1-2 referensi dari Amerika, dari Eropa gitu. Kemudian sisanya 40% itu semuanya penulis Cina. Gitu loh. Dan studi-studi semua yang di Cina gitu. Ya, makanya gue bilang usahakan juga cited paper dari negara lain gitu loh. Pas saya kasih komen seperti ini, editor kirim email ke saya dan dia sangat setuju. Gitu. Itu saya terus terang saya sampai hitungin gitu loh. Ini studinya cuma di Cina doang gitu, padahal bahas ini tuh sudah banyak dibahas di Amerika sama Eropa. Paling nggak ya ditambahin lah yang Eropa sama Amerika biar nggak terlalu bias gitu loh. Dan ini contoh kedua, ini contoh, jadi penulisnya itu dari Eropa Timur. Saya lupa kalau nggak salah dari negara Eropa Timur ya. Itu ada 17 paper dari seluruh reference ya, itu pakai bahasa lokal. Itu diperbolehkan jika memang ya biasanya ya memang side study kita itu mengenai suatu area di katakanlah
aku lupa negara, katakanlah Poland gitu lah ya. Misalnya memang studi area tentang Poland, biasanya memang ada yang dari referensi lokal kan. Tapi kalau sampai 17 sebanyak itu untuk jurnal internasional, ya itu biasanya susah gitu loh. Maksudnya tujuan kita kasih referensi itu kan supaya pembaca itu bisa ngelihat juga, bisa baca. Kalau itu jurnalnya lokal dari bahasa Poland, gimana orang pembaca itu bisa baca? Apalagi sampai 17 references gitu loh. Ya aku kalau yang ini aku bilang aja gitu loh. Makanya suggestion-nya waktu aku bilang to cite less non-English paper gitu loh. Dan aku juga ngomong masalah concern ini ke editor dan mereka sangat setuju gitu loh. Bukan berarti nggak boleh. Kayak kita kan banyak studi tentang Indonesia, ya kan? Kadang-kadang kita juga harus catat referensi lokal. Kadang-kadang referensi itu susah dicari yang bahasa Inggris, ya kan? Yang kita temuin semua dari jurnal Indonesia, gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi sebisa mungkin, seminimum mungkin. Kalau saya sih lebih suka nggak pakai sama sekali yang dalam bahasa lokal. Tapi kalau memang udah terpaksa gitu ya, nggak ada referensi lain, sementara kita harus kasih referensi, ya udah. Tapi biasanya saya cari yang bisa diakses dari internet. Biasa saya kasih entah dari ResearchGate gitu, saya kasih linknya. Biasa kan researcher suka publish di situ kan. Saya kasih linknya, saya kasih tulisan di belakang, diakses pada tanggal sekian. Gitu. Saya biasanya nggak pernah kasih referensi lokal yang benar-benar lokal yang teman-teman nggak bisa akses dimanapun juga. Yang ini kayak jurnalnya itu hampir nggak eksis lah, seperti itu. Tapi biasa kalau teman-teman bisa nemukan, artinya bisa dicari dari internet kan. Cantumin aja, di copy paste linknya, diakses pada tanggal sekian. Seperti itu. Ini saran ya. Terakhir, setelah teman-teman tulis semua, ya, cek lagi judul makalah. Saya banyak menemukan, seringkali penulis itu lupa. Mereka kan awal biasa kan cari judulnya dulu nih, habis itu nulis makalahnya kan. Tapi pas dalam penulisan, kadang-kadang itu kita agak berbeda dengan judulnya akhirnya. Jadi kayak agak deviate dari original title gitu kan. Nah, ini saran saya cek lagi judul, apakah judul itu masih relevan sama paper yang teman-teman tulis. Saya kasih contoh, ini paper saya sendiri. Saya nggak sadar loh. Draft pertama judulnya seperti ini. Ya. Habis itu masukin revisi, oh ternyata judulnya udah kurang tepat gitu. Karena tadinya saya bahas masalah law flow. Ternyata pas revisi paper law flow-nya itu dibuang. Gitu. Akhirnya judul saya ganti seperti ini. Ya. Tapi waktu yang sudah dipublish online di discussion, judulnya berbeda lagi kan? Karena judul yang tadi draft kedua tuh Indian sudah nggak tepat lagi, gitu loh. Ini juga saya temuin reviewer juga bilang gitu loh, judul kamu kayaknya lebih tepat seperti ini, gitu. Reviewer aja notice gitu, kadang-kadang kita nggak notice, gitu. Saya sebagai reviewer saya juga pernah notice sekitar dua paper yang judulnya sudah mulai agak berbeda. Judulnya mengenai land use tapi dibahas Indian bukan land use, gitu. Jadi hati-hati. Terakhir cek lagi judul, apakah masih sesuai atau enggak. Ini jadi lama ya. Oke, don'ts. Ini don'ts ini saya nemuin banyak dari penulis Indonesia. Saya sharing aja dari penulis Indonesia. Makanya saya bilang typical Indonesian authors. Copy paste dari laporan project. Terus terang, ini teman-teman kan banyak yang dosen ya. Saya mohon ke teman-teman nanti begitu pulang Indonesia, bimbing anak master, ya, bimbing anak entah bachelor, dan teman-teman mau masukkan hasil mereka itu ke jurnal internasional atau jurnal nasional di Indonesia. Tolong, itu biasa anak-anak master, student itu biasa males, mereka hanya copy paste dari laporan project yang mereka kerjain sama dosennya. Teman-teman sebagai co-author, tolong please cek. Jangan hanya copy paste saja seperti itu. Ya. Ini yang saya temuin, kebanyakan itu sekitar, teman-teman bisa lihat, sekitar 20% dari jurnal-jurnal Indonesia yang saya review, ya, penulisan abstrak itu mereka kebanyakan panjang lebar latar belakang. Ini contohnya apa ya ini? Oh ini kayaknya ini salah satu deh. Ini namanya penulis saya buang semua. Ini saya oh enggak, tunggu. Yang ini kayaknya ya ini kalau linknya rusak kayak gini deh. Ini contoh.
Ya sama sih yang tadi, tapi ini lebih jelas ya. Teman-teman bisa ngelihat hampir lebih dari 50% hanya dibilang latar belakang yang nggak penting, gitu loh. Sampai dikatakan banyaknya bangunan yang berdiri bla 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 gitu-gitu ya, sampah segala macam bla bla bla. Nggak ada metodenya, nggak disebut, langsung hasil di sini. Dan yang paling bawah di sini baru disebut metodenya pakai HECRAS modelnya. Jadi teman-teman bisa ngelihat sendiri kan, ini banyak saya temuin. Walaupun nggak banyak ya, sekitar 20% lah. Para penulis Indonesia tuh masih seperti ini gitu loh. Kemudian penulisan pendahuluan yang kurang baik dan biasanya digabung dengan studi pustaka. Di Indonesia tuh kita sering banget, apalagi tesis, kita masih ada namanya studi pustaka. Ini saya temukan sekitar 50%. Makalah-makalah yang disamping ke jurnal Indonesia, itu penulisan pendahuluannya itu kacau banget. Ini balik lagi, teman-teman bisa ngelihat, ini contohnya. Saya ambil contoh selalu yang ekstrim biar gampang dilihat ya. Bla 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 pendahuluan, teman-teman kalau bisa ngelihat ya, sekian banyak tidak ada referensi sama sekali ya. Kemudian ini kelihatan banget seperti ini penulisannya. Padahal kalau kita lihat tadi contoh-contoh jurnal internasional, mereka kebanyakan itu kan pendahuluan pakai referensi. Biasa mereka juga bahas apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Makanya kenapa studi kita novel, ya kan? Kosong nih. Maaf, mana kok? Kosong nih. Ya. 5 minutes ya kok? Ya. Yep. Ini ada pertanyaan. Bentar, ini jam ini ya? Sholat ya? Jam Enggak, maksudnya kurang lebih 5-10 menit lagi sebelum kita lanjut gitu loh. Maksudnya presentasi waktunya 5-10 menit lagi sebelum kita ada diskusi-diskusi lagi lainnya. Oh gitu. Gitu. Jadi saya masih punya waktu 5-10 menit kan? Iya. Ya. Ya ini tadi saya lanjutin. Di pendahuluan, apakah definisi banjir? Banjir adalah bla 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 bla. Ini bukan penulisan tesis, bukan penulisan studi pustaka. Ini tolong diingat, ini jurnal, gitu kan? Jadi seperti ini tuh seharusnya sudah tidak ada. Ya ini tadi saya bilang, ya di Indonesia tuh kadang-kadang dosennya ini dari universitas loh, saya nggak sebut mereknya universitas mana, gitu kan? Seperti ini dosennya seharusnya apa ya, bisa ngasih masukan gitu loh. Kalau penulisan jurnal itu udah nggak bisa seperti ini, gitu kan? Terus seringkali kebanyakan hasil analisis tidak dijelaskan dengan baik dan tidak adanya pembahasan. Ini sampai 90%. Makanya saya bilang penulis Indonesia itu kebanyakan tidak bisa membedakan antara hasil dan pembahasan. Wajar. Ini saya kasih contoh aja, tinggal ke bawah gitu ya. Ini beberapa sih. Ini hasil-hasilnya kalau teman-teman bisa ngelihat, cuma dibilang dari hasil pemodelan didapatkan hasil seperti berikut. Titik. Gambar, ya. Habis itu subbab baru. Dari hasil pemodelan dihasilkan gambar seperti ini. Titik. Tidak dijelaskan hasilnya gimana sama sekali, teman-teman bisa ngelihat sendiri kan. Kemudian teman-teman bisa ngelihat sendiri dari contoh ini, tidak ada namanya pembahasan, apa yang dibahas itu nggak ada sama sekali. Di sini. Dan di sini teman-teman bisa melihat sendiri hasil dan pembahasan judulnya. Tetapi tidak ada namanya pembahasan sama sekali. Terus teman-teman bisa melihat di hasil dan pembahasan mereka cantumin semua rumus-rumus. Seharusnya ini metode. Saya ngomong secara jujur, ini banyak saya temukan di jurnal-jurnal Indonesia yang disubmit ya oleh penulis Indonesia. Banyak banget. Please, teman-teman kalau sebagai dosen punya mahasiswa masukin paper, please gitu ya. Kemudian minimnya referensi.
Dari semua makalah Indonesia yang saya revisi, mereka tuh punya jumlah referensi antara 6 sampai 27, rata-rata 16, masih oke lah 16 gitu ya. Tapi coba teman-teman lihat jurnal-jurnal internasional. Mereka tuh biasanya jarang yang apa, hampir malah nggak ada ya yang referensinya dalam pustaka di bawah 16. Kalau saya lihat adanya korelasi antara jumlah referensi dengan kualitas paper. Biasanya yang kualitas papernya cukup bagus ya, yang disubmit ke jurnal-jurnal di jurnal Indonesia, mereka biasanya referensinya lebih banyak. Mungkin penulisnya udah lebih ahli gitu ya, udah lebih pengalaman gitu. Dan ini saran terakhir juga, penggunaan kata-kata yang sama dalam satu paragraf. Tolong jangan menggunakan kata yang sama dalam satu paragraf. Ini saya kasih contoh internasional. Ini paper yang saya review dari penulis dari Spain. Silakan, ini satu paragraf saya kuningin. Dia pakai kata analisis di sini kan. Kemudian pakai lagi analisis gitu ya. Berapa kali dia pakai kata use. Oh, sorry, kepencet. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini penulisan paragraf. Ini orang Eropa loh. 6 kali penggunaan kata analisis. Saya bilang be kreatif. Teman-teman bisa mengganti kata-kata itu dengan kata-kata lain. Misalnya evaluate, simulate, gitu ya. Jangan menggunakan kata yang sama dalam satu paragraf banyak. Kemudian menggunakan kata use digunakan 5 kali. Teman-teman bisa mengganti, misalnya utilize, apply, gitu ya. By means. Walaupun ini sebetulnya by means sudah normal, dalam satu paragraf dia udah pakai 2 kali, gitu. According to, 2 kali juga. Kita bisa diganti based on, di study, gitu ya. Ini saya bilang lebih kreatif. Jadi dalam penulisan jurnal, jangan menggunakan kata yang sama berkali-kali. Ini seperti ini saya kasih contoh paragraf yang jelek. Teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman nanti pas pengecekan ulang, tapi gini, dalam menulis yang pertama nggak apa-apa, tulis aja dulu apa yang ada di otak. Nanti pas teman-teman baca lagi, teman-teman revisi, teman-teman cek sendiri berapa kali sih kata use saya pakai, ya, apa yang harus saya ganti, apa yang bisa saya rubah, seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk improve. Ini saya kasih contoh langsung juga bukan penulis Indonesia tapi penulis Eropa juga. Kemudian, maaf kok, nyelah kok. Yang ya. Di kaitannya dengan reference tadi, Mbak Gilang nanya lagi nih kok. Ya. Kaitannya dengan penggunaan conference paper. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menggunakan conference paper sebagai salah satu yang kita reference? Gini, sebetulnya banyak conference paper juga yang sudah punya DOI ya, DOI, yang seringkali juga sudah online, itu udah pasti bisa. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya kalau conference paper yang lokal, gitu kan? Gini, kalau conference paper yang udah internasional, yang udah online, yang udah ada DOI-nya semua, itu nggak apa-apa, silakan dipakai. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi saya bilang pakai conference paper yang benar-benar lokal, ya, yang nggak ada online-nya atau yang online-nya itu susah, gitu ya. Nah, tadi seperti saya bilang, gunakan seminim mungkin, kalau bisa cari yang lain. Kecuali kalau teman-teman sudah nggak punya reference, memang hanya ini yang menyediakan reference untuk hal tertentu, teman-teman pakai, cantumin linknya, kemudian tulis juga diakses pada tanggal berapa, gitu. Tapi jangan sebanyak mungkin diambil dari conference paper, apalagi yang nggak ada DOI, nggak ada linknya. Itu saran saya. Kira-kira jelas ya? Siap. Terima kasih kok. Ya. Ini terakhir nih ya. Jangan pernah takut kritik pedas dari supervisor. Jadikan itu pemacu. Saya kasih contoh. Yoi. Ini pengalaman pribadi. Saya kasih contoh. Ini supervisor saya waktu itu old fashion ya. Dia tulis seperti ini, jadi paper Word yang saya kasih di print, ditulis, mana saya baca juga setengah mati, gitu ya. Kebayang nggak? Ini komen-komennya. Ditulis seperti ini, dan semuanya di komen. Silakan. Ini karena dia tulis, terpaksa saya scan kan, buat filing gitu loh. Tuh. Terus kemudian saya komplain ke supervisor saya.
namanya Henny kan. Henny, kalau kamu seperti ini, satu, kamu buang-buang paper, saya bilang. Kedua, aku susah sekali baca tulisan kamu, gitu kan. Kamu bisa nggak komen aja langsung di Microsoft Word? Ini contoh paper lain yang dikomen. Silakan, ini mesti kejadian sama, teman-teman. Banyak sekali revisinya, koreksinya. Jangan pernah takut. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mau jujur ya, yang kita tulis sebetulnya nggak salah. Ini contoh misalnya komen 1. Saya tulis originalnya the current, ya kan? Current drought early warning system. Tapi tentu aja ada pemilihan kata mungkin yang lebih advance, lebih keren gitu ya. Makanya supervisor saya ganti. Present day drought early warning system. Terus dia kasih komen, more popular term. Ya ini kadang-kadang pemilihan kata gitu ya. Kalian bisa ngeliat deh. Terus komen lagi, menggunakan metode random forest machine learning sudah terlalu spesifik buat abstrak. Itu nggak perlu, hanya dibilang aja machine learning. Seperti itu. Oke, ini kritik yang bagus gitu. Jangan pernah inilah ya. Dan kalau kadang kita lihat perasaan saya nulis sudah cukup baik, tapi ternyata masih banyak tuh yang dia revisi, dia ganti. Bisa ngeliat sendiri kan, termasuk komen-komennya. Usahakan tetap generik di sini gitu kan, bla 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 bla. Oke lah. Jadi ini juga teman-teman bisa ngelihat banyak sekali teman-teman juga mesti ngalamin dapat hal yang seperti ini. Kalau ini memang supervisor udah janji dia akan nulis 1 paragraf. Tapi jangan pernah lah takut. Tapi lihat ya, di metode biasa revisinya lebih dikit karena sebetulnya metode itu lebih gampang nulis. Kalau buat saya gitu. Jadi ini contoh yang saya alamin sendiri, saya kasih 2 gitu ya. Banyak banget koreksi dari supervisor. Padahal kalau saya bilang itu adalah paper ke-5 atau ke-6 yang saya tulis. Jadi bukan paper pertama atau kedua lagi. Gitu loh. Dulu waktu saya PhD, saya nulis paper pertama, supervisor saya bilang apa? Sonny, your English, dia bilang ya, is good gitu ya. Tetapi untuk menulis scientific journal, it is at the limit, dia bilang. Jadi dia bilang bahasa Inggris saya oke gitu ya, bagus. Tapi kalau buat nulis scientific journal, itu pada limitnya gitu. Jadi nggak bagus, tapi ya nggak jelek, tapi ya at the limit dia bilang gitu kan. Waktu saya dibilang seperti itu, saya down. Gitu kan. Sialan gitu. Terus saya pernah ngobrol sama kolega dari Rusia. Dia bilang, kamu tahu nggak, paper pertama saya itu balik dari supervisor 20 kali. Terus saya bilang, oh saya cuma 3 kali. Oke, thanks God gitu kan. Ya saya alhamdulillah gitu kalau kita bilang. Jangan pernah takut, itu jadikan pemacu. Itu terakhir sih. Good luck dan selamat menulis. Makasih kok. Mantap sekali. Terutama di bagian ini. Mbak Windy komentar juga, yang penting jangan baper. Haha, paling mewek. Wah, jelas. Kalau misalnya sedih ditangisin aja, Mbak. Kalau dibilang mewek, aku juga mewek loh. Cuma bedanya kalau cowok kan nggak nangis ya. Cuman kita langsung kayak desperate gitu ya. Desperasi, saya pergi ke bawah, ke lantai bawah, di luar ngobrol sama temen kayak curhat. Kebayang nggak? Sama gitu loh. Iya, ya menjadi ini ya kok. Berarti istilahnya saya kan juga merasakan pengalaman personal saya yang sama gitu loh. Ketika dikomentarin, komentarnya pedas, dan di satu sisi merasa keluar dari gedung, dari kaya itu keluar rasanya itu jalan gontai, ini ngapain? Tujuan hidup saya apa sih hasilnya? Jadi itu merupakan suatu proses yang normal ternyata, dan terima kasih banget Kak Sonny telah menyadarkan saya bahwasanya kritikan itu hanya akan membuat kita lebih tangguh. Yes, dan jangan pernah stop nulis. Ya, kadang-kadang kalau kita udah depresi, kita jadi kapok gitu ya. Itu tadi komen waktu saya nulis paper pertama saya gitu. Iya. Sekarang saya udah punya paper 14 gitu kan. Jangan pernah stop. Biarin aja gitu. Orang kritik gitu. Iya. Dan saya juga kalau saya cek lagi komen supervisor, kebanyakan itu sebetulnya bukan karena saya nulisnya salah, tapi memang saya akuin ada beberapa kata yang supervisor bisa revisi jadi lebih advance English gitu kan. Kayak tadi saya kasih contoh, saya tulis current drought early warning system, nggak salah kan? Memang benar, tapi dia ganti jadi present day. Sebetulnya sama kan? Ya sudah, kita accept aja gitu loh. Memang mereka ada pengalaman gitu. Kalau boleh nambahin ya, kalau wording suggestion saya kira malah bagus ya. Kadang-kadang mungkin mereka menawarkan sesuatu kalimat yang lebih
make sense, lebih apa ya, runut gitu. Yang paling nggak suka itu kalau komen kita suruh ngulang analisis. Yang sebenarnya paling stres tuh di situ. Kalau hanya wording tuh, saya sebagian besar tuh accept ya, 90%, 95% saya accept. Tapi kalau udah suruh ngulang, oke, running model lagi. Satu spesies bisa 20 jam kali 33 spesies itu yang bikin habisin waktu. Kalau saya pribadi ya, biasa yang nyuruh running analisis ulang atau analisis lebih itu biasanya reviewer. Kenapa? Karena biasa saya sebelum nulis paper, kita kan punya kayak weekly atau bi-weekly meeting ya sama supervisor. Di situ kan sebetulnya kalau saya udah diskusi masalah hasil dulu kan. Jadi sebelum saya nulis paper, biasanya supervisor udah setuju atau belum, gitu. Saya juga nggak mau lah, kalau saya udah nulis paper, tuh supervisor tahu-tahu mental suruh diulang lagi semua, gitu kan. Makanya tadi saya bilang, saya bikin outline, saya udah kasih dulu tuh semua hasil-hasilnya, kira-kira seperti ini, aku kirim ke supervisor. Ini kira-kira outline paper aku, gitu. Kamu setuju nggak? Gitu kan. Biasanya kalau pengalaman saya, kebanyakan tuh reviewer minta tambah, gitu. Normal, gitu. Tapi kalau supervisor biasanya, kalau buat saya pribadi saya jarang, karena saya biasanya udah minta masukan dulu. Ada yang mau sharing yang lain? Sebenarnya gini kok, salah satu sebenarnya juga dalam penulisan paper juga sebenarnya ada isu mental ya sebetulnya di sini kan sebenarnya main juga kan mental di sini karena terutama kan karena gue dosen gitu kan biasa lah namanya di lingkungan akademik gitu ya di Indonesia gitu terus tiba-tiba dihadapkan pada nulis paper pertama itu tuh bagi gue dan itu banyak banget mungkin kayaknya lebih dari 10 kali itu revisinya gitu kan. Nah, di situ permainan mentalnya karena gimana pun kita tuh kayak punya ya kan gue di akademik biasalah nulis kayak gini tapi tiba-tiba nyampe ke sini mereka punya standar yang ya emang lah kita akui lah standarnya kan lebih lah ya daripada di Indonesia gitu. Jadi kayak lu tuh datang dengan pride terus tiba-tiba lu tuh jatuh gitu kayak apa nih kamu nulis apa nih ini kamu tuh harus mastering gitu loh dalam soal penulisan gini karena dan itu tuh kan mental banget gitu dan itu akhirnya kalau Mas Ahri kan kalau wording itu di accept sekarang akhirnya gue mengaccept gitu tapi di awal paper pertama gue tuh reluctant dalam arti kayak kenapa yang salah dengan penulisan gue gitu karena mungkin ya itulah backgroundnya karena ya terbiasa lah di lingkungan akademik gitu dan akhirnya reluktansi itu yang menjadikan paper pertama gue tuh lama banget gitu dan di situ gue baru aware gitu emang ya emang di sini standarnya lebih tinggi dan lu tuh harus mengakui bahwa ya udah gitu yang lu dapetin dulu di Indonesia di leave aja dulu sekarang kayak di blankin lagi start lagi dari nol terus kalau emang supervisor lo ngasih tahu kayak gini ya emang dan lama-lama perlu setelah gue cerna ya benar juga sih yang mereka bilang gitu dan ternyata harus kayak gini itu sebetulnya sih sebenarnya juga mungkin kan banyak juga teman-teman di Indonesia yang sebelum datang ke sini udah sering nulis buku nulis paper gitu tapi kalau dari pengalaman gue pribadi gitu nah jangan reluktan gitu jangan tinggalin dulu deh pride kita di Indonesia gitu anggap aja kita kayak kalau abis lebaran tuh mulai lagi dari nol gitu emang benar gitu karena kalau misalnya lu reluktan yang ada lu tuh lama gitu istilahnya tapi bukan berarti lu harus iya aja ya dalam arti lu harus juga bisa defense kenapa lu mau rubah kata-kata gue jadi sebenarnya kalau kasus gue pribadi kayak kok paper gue jadi kayak bukan tulisan gue sih gitu awal-awal gitu maksudnya kayak kok ini mah semua diganti gitu kan ibaratnya hampir semuanya kan kayak tadi yang lu scanning gitu emang itu juga kejadian gitu di gue itu sebenarnya wajar gitu tapi ada perasaan gitu bahwa kok paper gue kayak bukan tulisan gue ya sekarang ini kemana nih gini walaupun emang yang mereka ini kan betul gitu emang lebih advance lebih ini tapi ada perasaan seperti itu dan itu juga main sih sebetulnya lebih ke kayak oh ya udah kalau niat kita di sini buat belajar lo mau improve ya lo harus juga merunduk gitu ibarat kata dan lo harus dengerin supervisor lo yang udah lebih pengalaman 20 tahun 30 tahun di bidang ini dibandingkan lo yang baru mulai gitu nah itu yang membuat akhirnya turning point gue supaya nggak reluktan lagi gitu ke paper-paper berikutnya tapi tetap sih kalau misalnya gue
nggak setuju dengan promotor gue gitu. Gue selalu nulis di komen, kenapa lu rubah kayak gini? Kalau cuman buat wording dengan advance ya oke, tapi kalau misalnya kontennya kan kayaknya, dan sebenarnya gue lebih juga pengen nunjukin bahwa ini paper gue gitu, hasil kerja gue. Jangan semuanya lu rubah gitu, kecuali memang konten yang memang konten wise yang memang lu perlu rubah. Tapi kan kita punya style, kita pengen juga dong bahwa ini bukan paper supervisor gue, tapi paper gue yang gue tulis dengan cara gue gitu sih sebetulnya. Antara ya in between ya, maksudnya lu jangan terlalu reluctant, tapi juga jangan iya aja sampai lu nggak punya ini paper lu gitu. Gitu aja sih kalau gue. Kalau gue setuju sih. Jadi memang begitu sih. Itu kenyataan gitu kan. Yang si Windy bilang itu ya benar. Intinya sih kita lupakanlah, kita standar dulu waktu kita nulis di Indonesia gimana sih gitu kan. Kita harus mau pakai standar, ya udah standarnya begini gitu kan untuk nulis paper internasional. Kalau saya sih pengennya besok teman-teman nulis PhD pas teman-teman balik jadi dosen, standar itu dibawa. Yang tadi saya bilang gitu loh. Saya kasih contoh banyak sekali paper yang dimasukin ke jurnal Indonesia, standarnya itu rendah banget gitu kan. Penulisannya aja nggak bener gitu loh. Ya pas teman-teman bimbing mahasiswa, submit ke jurnal, teman-teman kan juga butuh angka kredit ya. Jurnal nasional, lokal pun kan asal sudah terindeks sama nggak tahu lah entah LIPI atau entah mana, ya kan. Apalagi kalau yang sudah Scopus gitu kan, yang sudah ada DOI-nya segala macam, itu kan dapat angka kredit gitu loh, buat nanti naik jadi profesor atau apapun. Ya teman-teman pakai standar itulah. Jangan pakai standar balik ke Indonesia lagi gitu kan. Saya setuju sih. Jangan pernah jadi down, ya itu wajar, tapi abis itu move on, kasarannya gitu kan. Move on ini yang susah nih. Move on aja, biarin aja supervisor, ya udah kita terima aja. Di komen seperti itu bikin dispresi, ya udah gitu. Yang penting kita mau belajar gitu kan. Kita mau improve diri kita sendiri. Ini ada pertanyaan dari Fani nih. Ini pertanyaan ya, apakah jurnal impact faktor tinggi disebut gratis? Seringkali saat semua sudah oke, bla bla bla, masih harus bayar gitu kan. Bagaimana untung ruginya submit di jurnal yang gratis? Well, intinya sebetulnya sekarang, kalau kita kan sekarang di Belanda ya, di Belanda itu menganut sistem Eropa. Sistem Eropa itu sekarang dituntut semua harus open access gold. Open access pun baca sendiri deh, ada yang gold, ada yang green, seperti itu ya. Nah, di Eropa, terutama Belanda, itu dituntut memang kalau jurnal yang kita submit semuanya itu open access. Jurnal yang open access, ya baik impact faktor tinggi maupun rendah, ya itu harus bayar. Karena kan mereka kan open access, jadi semua orang bisa ngelihat. Kalau nggak jurnalnya dapat duit dari mana, kasarnya begitu kan. Ya nanti kalau skandal jurnal tuh dibahas beda lagi ya. Tapi intinya mereka, makanya kalau untuk open access seringkali kita sebagai penulis tuh kita harus bayar. Gitu ya. Kalau yang gratis pun masih ada gitu, tapi biasanya nggak open access. Nah, untung ruginya apa? Kalau yang open access, to be honest, kalau kalian teman-teman boleh lihat ya, semua jurnal yang open access itu biasa impact faktornya lebih tinggi. Karena apa? Karena itu open, semua orang bisa cited. Gitu. Penentuan impact factor itu kan dari jumlah juga berapa yang cited, berapa yang download seperti itu kan. Nah, untungnya buat peneliti seperti apa? Kita kan ada yang disebut sebagai, ya ini salah satu metrik ya, nggak baku, namanya H-index. Ya, Mas Sahri tahu lah seperti itu. Kalau kita publish jurnal, dan jurnal kita banyak di-cited sama orang, H-index peneliti kita tuh akan naik. Gitu kan. Nah, itu pride-nya dari kita sendiri gitu. Kita sebagai peneliti kalau punya H-index tinggi itu kan bangga. Gitu ya. Nah, itu untungnya buat kita ya apa? Kalau kita punya open access, jadi kemungkinan jurnal kita di-cited orang itu jauh lebih tinggi daripada kita yang nggak open access. Dan peraturan Eropa itu diminta sekarang semua open access. Makanya Wageningen University itu mereka entah punya kerjasama atau setiap grup itu mereka punya budget buat open access. Untuk Indonesia ini saya nggak tahu masing-masing institusi, tapi dulu di institusi saya masih sangat kesulitan untuk minta biaya publikasi. Karena para pejabat-pejabat kita yang udah senior-senior itu taunya jurnal Elsevier, whatever, saya direct itu semua gratis. Mereka belum ada di otak mereka konsep open access atau enggak, seperti itu. Saya sendiri minta budget dari institusi pemerintah itu untuk publikasi jurnal open access susah. Ya dengan berjalannya waktu, begitu kalian balik semua, kalian membawa ini pengetahuan baru ya, semoga di institusi baik universitas, LIPI, manapun ya kalian
mau nggak mau harus sediain budget gitu dari proyek kalian untuk publikasi. Dan biasanya tadi saya bilang efek faktor tinggi itu biasanya lebih mahal. Saya pernah sharing kalau nggak salah di grup, selama saya postdoc, biaya publikasi yang dikeluarkan oleh proyek saya lebih dari 20.000 euro. Boleh percaya, boleh enggak? Untuk publikasi doang. Contoh yang tadi di BAMS, itu kan jurnal terkenal efek faktor 9. Itu publikasi, biaya publikasi open access-nya itu sekitar 5.000 US dollar. Satu paper. Yes. Paper saya yang di Nature Communication, itu biaya publikasinya sekitar 4.000 euro. Ya. Sedangkan jurnal-jurnal lain yang secara umum yang biasa kayak yang saya publish di HAS, itu biaya publikasinya antara 1.000 sampai 2.000 euro. Yang paling murah itu kalau di MDPI, itu sekitar 750 Swiss francs, sekitar 600 sekian euro. Apalagi Wageningen punya diskon 25%. Ya itu biaya-biaya. Biasanya efek faktor tinggi itu lebih mahal. Apalagi jurnal Amerika memang kurang ajar, mahal banget. Gitu. Ya. Ini kok kayaknya perlu diagendakan lagi kita ngobrol-ngobrol masalah publikasi ini kok. Entah secara formal ataupun secara informal ya. Mungkin agenda makan siang di kampus Plaza bisa jadi ide yang bagus kok ini kok. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Koh Sony atas sharing-sharingnya. Terima kasih banyak kok. Ini pertanyaan dua lagi nih. Oh ya. Silakan Mbak. Oh ada siapa lagi nih? Kalau Mbak Nila oke, bener. Sekarang udah banyak jurnal open access yang gratis karena kerjasama dengan WUR. Itu benar. Nah, tapi kan kita sebagai institusi Indonesia seringkali kita nggak punya kerjasama kan, jadi harus bayar. Gitu. Itu benar. Itu bisa jadi manfaat teman-teman dalam mengambil keputusan mau publish di mana. Terutama kalau misalnya proyek kalian tidak punya budget. Tapi kalau buat saya, budget jangan selama kalian di WUR ya, budget jangan jadi patokan utama ke jurnal mana kalian pengen publish. Kenapa? Karena saya percaya semua chair group mereka punya budget buat publikasi. Misalnya LPDP misalnya cuma satu publikasi ini nanggung cuma 1.000. Misalnya teman-teman mau publish di jurnal yang publikasinya bayarnya 2.000. Bisa diskusi sama supervisor, 1.000-nya bisa nggak dibayarin grup. Gitu. Jadi diskusi aja. Tapi biaya jangan jadi patokan selama kalian di WUR karena setiap chair group punya duit. Iya. Gitu ya. Oke kok. Kemudian apa jika open access lebih mudah accepted dan lebih mudah proses review yang enggak sama aja. Ya, begitu. Oke, terima kasih Koh Sony. Mantap sekali ini. Yaudah, kita agendakan Mas Farid untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan Koh Sony. Siap. Dan mungkin kalau ada yang masih mau lanjut komunikasi, mungkin boleh kok ya kirim email atau WhatsApp ke Koh Sony buat ya. Siap, begitu kira-kira nggak diskusi sih, ngobrol-ngobrol santai siang hari ini. Saya kembalikan ke Mas Farid ya Mas ya. Terima kasih. Saya masih nimbrung ini. Terima kasih Koh Sony. Mantap Jaya. Siap. Ya. Terima kasih banyak Koh Sony. Makasih banyak Mas Awang sudah bantu kami. Nah, ya memang pasti banyak sekali hal yang kita dapatkan, tips and trick mungkin ya banyak hal yang hal-hal kecil yang justru itu sangat penting dan sangat signifikan untuk proses kita selanjutnya. Nah, untuk agenda selanjutnya ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol aja, cuma ngobrol-ngobrol santai terutama tentang kelurahan. Mbak Meta, ada Mbak Meta? Ya. Oke, Mbak. Ya, Mas. Tadi Mbak Meta ada sedikit yang mau dibahas. Monggo Mbak Meta disampaikan. Mungkin ini ya bukan ngingetin sih ya. Kemarin waktu kita kumpul ketemu yang bulan kayaknya tahun lalu ya, udah lama banget. Teman-teman itu kan ada sempat ngobrol yang tentang iuran kelurahan ya. Nah, cuman kemarin kita sempat bahas terus akhirnya kan kemungkinan 10 eur ya per kepala berpenghasilan. Ya Mas Farid. Iya, Mbak. Nah, itu mungkin gimana mungkin dari teman-teman itu ada saran atau mungkin kemarin soalnya sempat ada food atau
gimana ya, agak lupa juga. Kemarin sempat ada food terus kemudian ya kita sih pikir-pikir mungkin 10 eur per tahun ya, per kepala berpenghasilan. Jadi kayak misal keluarga Mas Farid nih, berarti sekitar 20 ya berarti. Oke Mbak, iya Mbak. Kayak gitu per keluarga. Terus kalau ya mungkin informasi dan juga ini kali ya, pengen menyampaikan itu kali ya kalau yang dari saya. Ya Mbak. Itu mungkin ya mungkin nanti teknisnya bisa langsung lewat WhatsApp grup nanti Mbak Meta. Terus satu lagi ini untuk teman-teman mungkin ada nggak masukan lain next sharing itu apa gitu. Kemarin sempat ada diskusi. Kalau memang ada masukan monggo di-share di sini, atau enggak mungkin bisa nanti langsung disampaikan via grup WhatsApp gitu. Atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh teman-teman, ide, masukan, saran untuk tim kelurahan. Semoga kami bisa memfasilitasi ide-ide dan saran dari teman-teman. Monggo dipersilahkan kalau ada yang mau disampaikan, teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin gimana? Apa kita coba? Oke, nggak ada. Dari chat juga saya cek juga nggak ada. Ya ini mungkin waktunya kita emang udah 3 bulan ya. 3 bulan baru ada ketemu, ada ngumpul-ngumpul. Nanti mungkin ya next akan kita agendakan lagi untuk sharing dan diskusi. Kita ambil tematik, mungkin kalau ada masukan dari teman-teman bisa langsung sampaikan via WhatsApp group atau bisa disampaikan ke saya nanti, atau enggak Mbak Meta atau Mas Zaki sama aja. Jadi nanti akan kita diskusikan untuk ide sharing selanjutnya. Mungkin karena waktunya juga udah jam 1, udah lewat jam makan siang ini, karena udah lewat ini. Tapi karena memang topiknya sangat menarik dan menurut saya ini penting juga untuk kita ketahui tips and trik untuk kita untuk menulis ini, dan ya tidak apa kita ambil waktu yang lebih lama dan mungkin itu sekian juga dari kelurahan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kosem dan Mas Awang yang sudah membantu acara ini, dan juga Mbak Meta, Mas Zaki yang membantu organisasi acara ini, dan juga tidak lupa juga terima kasih banyak sekali teman-teman atas luangnya waktu untuk ikut menghadiri acara ini. Oke, mungkin terima kasih. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu acara selanjutnya. Sampai ketemu semuanya teman-teman. Dengan narasumber Kosoni lagi. Enggak dong, berbeda. Narasumbernya Mas Awang. Woi. Opo Mas. Duh. Mas Farid di mana ini? Di rumah. Di rumah. Nobar MU nggak? Emang main? Enggak sekarang. Oh, besok ya? Iya, besok. Mantap. Koh nanti ini ya, Koh. Kapan-kapan japri ya? Japri aja. Gue biasanya Rebo Jumat makan di kampus Plaza gue mah. Oh, siap. Ngikutin jadwal Koh Sony sebagai ketua paguyuban makan siang sekarang. Biasanya. Kalau mau free tuh enak tuh biasanya Rebo tuh. Soalnya si Stefan kan ngampus. Kita biasa makan siang bareng di kampus Plaza. Siap, ya. Boleh kita agendakan. Lunch club. Rasan-rasan. Oke. Mbak Meta itu masih di-record, Mbak Meta? Apa? Zoom meetingnya? Harus di-stop itu. Teams meeting. Oke, iya. Mas Farid, aku habis makan ke situ ya, tak makan saya. Siap. Mangga. Ya.